Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam ngarit, salam sejahtera dan sukses untuk para peternak dan dulur-dulur tukang arit di seluruh Nusantara. Berjumpa dengan saya si tukang arit dari Kediri Utara di channel Tukang Arit TV tentunya ya. Bagi dulur-dulur yang baru bergabung, baru menyaksikan channel Tukang Arit TV, jangan lupa dukung dan support selalu channel Tukang Arit TV dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena subscribe itu gratis dulur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah resep pembuatan probiotik atau yang biasa kita sebut dengan, kalau merek pabrikan itu EM4 ya kan. Kita akan buat sendiri dengan bahan yang sangat mudah dan murah ya kan, dan sangat sederhana pembuatannya. Seperti apa pembuatannya dan seperti apa bahan-bahannya nanti, simak terus videonya, jangan kemana-mana. Nah, oke dulur, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bak ukuran tanggung tentunya, dan ada gayung. Nah, terus ada lagi jurigen dulur. Nah, ini jurigen. Jurigen ini sudah saya kasih semacam, kalau saya bilang ini angin-angin ya. Ini kalau bahasanya itu, bahasa modernnya itu aerator ya. Jadi ini gunanya untuk mengontrol. Jadi pas waktu nanti fermentasi, kalau misalnya ada gasnya di sini, jadi dia bisa otomatis membuang sendiri. Nah, terus ada lagi di sini saya sudah ada. Nah, di sini tepung beras. Nah, di sini saya pakai tepung beras. Kenapa saya pakai tepung beras? Karena beras di rumah banyak lur, ya toh. Jadi daripada saya beli, saya ambil 3 kilo, saya selebkan ya. Bahasanya apa itu? Pokoknya dihaluskan lah ya. Nah, ini ada tepung beras. Terus di sini ada, saya pakai nanas ya. Buah nanas. Ini sudah di blender, jadi nanasnya ini harus di blender dulu, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, jadi nanasnya dihaluskan dulu. Nah, di sini ada nanas. Nah, terus, nah ini saya pakai ada ragi tempe ya, dulur. Ini ragi tempe ya. Nah, ini ragi tempe. Selanjutnya ada ragi tape. Nah, jadi untuk fermentasi itu bagus memakai ragi tape ya. Nah, ragi tape. Setelah ragi tape saya ada, nah ini Yakult. Pasti dulu-dulu sudah tahu semuanya ya. Ini di mana belinya, dulu-dulu semua sudah tahu ya kan, di warung-warung terdekat sudah ada. Ini bukan endorse ya. Nah, ini ada Yakult. Terus ada susu segar. Nah, ini. Jadi ini susu sapi segar ya. Kalau misalkan dulu-dulu tidak ada susu sapi segar, ini bisa diganti dengan susu creamer atau susu bubuk ya. Yang merek-merek di toko-toko itu bisa dipakai selain ini. Kalau misalkan di tempat-tempat dulur tukang arit semua susah mencari susu segar ya. Nah, terus ada lagi di sini saya pakai ini. Nah, ini air. Nah, ini air sumur ya lur ya. Jadi jangan pakai air pump. Kenapa saya pakai air sumur? Karena air ini masih murni. Ya, jadi kalau air pump biasanya itu menurut buku yang saya baca itu sudah mengandung kaporit ya. Jadi sudah tidak murni lagi. Nah, untuk cara proses pembuatannya, nah, pertama, oh ya, saya lupa. Nah, ada juga di sini saya pakai molase.
molase atau tetes tebu ya. Jadi kalau di dulur-dulur, tempat dulur-dulur susah mencari molase ini, bisa diganti dengan kecap manis bisa, ya kan? Nah itu dulur bahan-bahannya. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Di sini saya akan memasukkan tepung beras ya. Ini tepung beras sebanyak 3 kilo ya. 3 kilo tepung beras kita masukkan. Kita masukkan tepung beras. Lalu kita masukkan molase. Jadi 3 kilo tepung beras, saya juga akan memasukkan 3 kilo molase atau tetes tebu. Jadi takarannya 1 gayung ini, kalau di tempat saya sudah saya timbang ini 1 kilo ya lur ya. 1 kilo molase. Saya akan memasukkan Yakult. Nah, di sini saya pakai 5 botol Yakult ya. 1 2 3 4 5 ya. Kenapa kita pakai Yakult? Karena Yakult ini mengandung sebuah bakteri ya lur ya. 1 2 kita masukkan, 3 4 5. Nah 5 botol Yakult sudah masuk. Selanjutnya saya akan memasukkan susu segar. Nah ini karena kita membuat probiotik dengan kapasitas 10 liter, saya ini hanya memakai setengah liter susu segar ya lur ya. Nah kita masukkan susu segar. Setelah susu segar, saya memasukkan nanas ya. Jadi nanas ini sudah di blender lur, sudah dihaluskan ya. Nah kita masukkan nanas. Kenapa saya pakai nanas? Karena nanas ini mengandung banyak enzim lur ya. Setelah nanas, saya akan memasukkan ragi tape. Jadi ragi tape ini cukup 3 sendok makan lur ya. Nah 3 sendok makan ragi tape kita tabur. 1 2 3. Setelah ragi tape, saya akan memasukkan setelah ragi tempe, saya akan memasukkan ragi tape loh. Jadi ragi tape ini cukup 5 butir saja. Jadi seperti ini lur bentuknya. Nah, seperti ini bentuknya ragi tape. Di sini saya hanya memakai 5 butir saja. 1 2 3 4 5. Nah, kita seperti ini pakainya. Kita haluskan. Nah. Nah, setelah bahan-bahan tadi masuk, terakhir kita akan memasukkan air lur ya. Nah, ini air sumur. Ini saya memakai 10 liter air sumur. Kita masukkan air sumur pelan-pelan.
Setelah airnya masuk, semuanya masuk bahan, kita aduk sampai rata. Kita aduk. Nah, setelah semuanya merata, kita aduk sampai rata. Kita masukkan ke dalam jurigen. Jadi setelah semua ini diaduk rata, semua bahan tercampur, kita aduk rata, lalu kita akan masukkan ke dalam jurigen. Nah, jurigen ini berkapasitas 10 liter jurigen, Lur, ya. Jadi kita membuat probiotik ini berkapasitas jurigen ini 10 sampai 20 liter maksimalnya. Ya. Jadi setelah semua bahan-bahan ini masuk, kita aduk dengan rata, lalu kita masukkan ke dalam jurigen, Lur, ya. Nah. Setelah bahan yang kita buat tadi masuk semua di dalam jurigen ini, lalu kita tutup dengan rapat, Lur, ya. Nah, seperti ini. Kita tutup dengan rapat, pastikan tutup ini rapat, Lur, ya. Jadi untuk fermentasi dengan sempurna, jangan sampai ada kebocoran. Setelah kita tutup rapat, kita akan menyimpan di tempat yang teduh. Jadi usahakan simpan di tempat yang teduh agar bahan-bahan tadi terfermentasi dengan sempurna, sehingga nanti akan menghasilkan probiotik yang sempurna pula. Oke, mari kita simpan di tempat yang teduh. Tambahan lagi ya, untuk dulur-dulur jangan lupa untuk mengisi air aerator. Ya. Jadi kita pakai botol aqua, kita isi secukupnya saja. Yang penting selang di dalam ini bisa masuk di sini. Kita tutup rapat. Jadi untuk penyimpanan ini kita akan membukanya nanti setelah 7 hari. Jadi setelah 7 hari, probiotik ini nanti akan jadi sebuah probiotik yang banyak manfaat untuk campuran makan sehari-hari dan untuk membuat fermentasi pakan. Nah, seperti itu tadi, Lur, proses pembuatan probiotik, ya kan, ala tukang arit dari Kediri Utara. Jadi kenapa saya pakai probiotik ini? Selain banyak manfaatnya untuk campuran pakan sehari-hari dan untuk fermentasi pakan, dari segi harganya pun juga lebih murah, Lur. Jadi kalau kita beli di toko-toko merek pabrikan itu kisaran harga 21.000 sampai 25.000 dapat 1 liter. Kalau kita buat sendiri, kita bisa dapat 10 liter dengan harga 50.000 saja. Nah, ini salah satu sapi saya sudah memakai probiotik yang kita buat hari ini.
sapi saya yang sudah memakai probiotik, ya kan. Selain dengan perawatan yang bagus dan nutrisi pakan yang bagus pula, probiotik ini juga mampu membantu pertumbuhan sapi saya. Nah, ini. Baik dulur, cukup sampai di sini perjumpaan kita di video kali ini. Buat sedulur tukang arit dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya, karena subscribe dan komen dari dulur-dulur tukang arit bisa membantu tukang arit dari Kediri Utara ini untuk menyajikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan tentunya lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam ngarit dari Kediri Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo tukang arit Indonesia.